istighosa dan kita laksanakan. Semoga kita selalu daripada bacaan yang telah kita laksanakan tadi, untuk kita lanjutkan dan kita kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidul Mustafa rahimahullah ta'ala wa Bismillahirrahmanirrahim. Farqun ya. Farqun ai hada farqun utawi iki iku ana cabang. Idza jaraina nalikane lumaku kita. Idza jaraina nalikane mlaku utawa lumaku kita. Ala qauli sahibil uddati ing atase pendapate wong kang duweni kitab Al-Uddah. Rupane anna hajral muslimi setuhune nyatru wong muslim, nyatru mendiamkan, menenong fauqa salasin ya, ing dalem luweh telung dina, lebih dari 3 hari. Kang sapa-sapa wae jam, gak sopo-sopoan, nyatru lebih dari 3 hari, iku sogiratun dosa cilik. Ada yang berpendapat bahwa memutus silaturahim itu, atau bukan memutus silaturahim, ini belum memutus, belum tahap memutus, baru mendiamkan, gak nyopo, baru tidak menyapa lebih dari 3 itu dianggap dosa kecil ya. Nah ini pendapat yang keliru sebenarnya. Wa asarra lan tetepi sapa wong, wa asarra lan tetepi sapa wong ala zalika ing atase mengkono-mengkono anna hajrul muslimi sakterusé sampai sobirat. Dan orang tersebut memegang pendapat bahwa nyatu wong muslim lebih dari 3 hari itu dosa kecil. Karena moko ono apa yo asara, karena moko ono apa yo asara iku bimasabati irtikabil kabirati, manggon ngelakoni dosa gede. Artinya kalau orang berpendapat atau memegang pendapat bahwa mendiamkan orang muslim itu lebih dari 3 dosa kecil, sesungguhnya itu keliru. Dan itu sebenarnya jangan menyangka dosa itu mesti ono. Kita kadang-kadang juga sering membagi dosa itu ono dosa kecil, ono dosa sedang, ono dosa besar, ono dosa berat. Kaya orang isolasi COVID itu ada yang gejala ringan, gejala sedang, gejala berat. Jadi dosa itu dibaca karo munik. Jadi jangan kita ini terus membagi dosa itu ada dosa itu jangan. Ya. Anggap bahwa semua dosa itu besar gitu loh. Sebab kalau ada orang berpendapat dosa itu ya orang sing cilik. Contohnya gosok. Nah, ini santri-santri ini kan biasa gitu jaga dosa kecil, akhirnya betina gosok. Tidak sadar kalau itu melumpukno ya. Cilik-cilik tapi betina akhirnya jadi gede. Nah, sebenarnya jangan terus
dosanya cilik. Sama dengan misalnya mencuri cuma 5.000 dosanya cilik. Ya. Nek mencuri miliaran baru dosanya gede. Lah ya sing cilik itu belajar kok paling gede ya kalau miliaran ya. Jadi jangan menganggap bahwa dosa itu disesuaikan dengan nilai yang dicuri gitu loh. Nek nyolong 10.000 dosane cilik. Nyolong 1 juta atau gede, nyolong 1 miliar luwih gede maneh. Nyolong bansos wis gak nek diitung. Bansos dicolong ya kan. Triliunan wis malaikat sampai gak iso nyatet dosane kok iki sakti. Nah, jadi karena sesungguhnya ketika orang berpegangan pada pendapat itu, maka yang benar adalah bahwa lebih dari 3 hari kita mendiamkan orang itu termasuk ya. Jadi bimasa berpikir kabil menempatkan itu pada sebenarnya dosa besar. Wahadul israri utawi batese netepi iku ayatakan loro yen to bolan atau bolak-balik yen to bolak-balik minhu saking wong apa as-saghiratu dosa cilik ya. Apa as-saghiratu dosa cilik takarroron kelawan bolan baleni teman ya. Apalagi kalau itu diulang-ulang ya. Kalau dosa kecil itu diulang-ulang kan berarti kan enggak kecil lagi sudah. Jadi jangan sampai karena kita itu akhirnya bukan hanya satu orang, kadang-kadang kita ini gak cocok karo wong sakampung, gak cocok kabeh karo awake dhewe. Jadi kalau satu orang yang tidak cocok dengan kita itu mungkin orang itu yang bermasalah. Tapi nek wong akeh gak cocok awake dhewe ya berarti awake dhewe sing bermasalah itu. Ono guru, ada guru misalnya ngajar satu kelas muridnya 30. Kok kalau ada satu muridnya yang gak cocok dengan guru itu, mungkin muridnya ini yang bermasalah. Tapi nek sak kelas kok gak cocok karo gurune, ya berarti mungkin gurune sing bermasalah kan begitu. Jangan kemudian kita ini merasa akhirnya nah, jadi hal-hal seperti ini mungkin kita harus ya itu dipertimbangkan ya. Jadi tidak ada dosa kecil kalau itu di bulan baleni. Jadi jangan merasa itu kecil. Kan ada orang yang sering kasih sepiro dosane. Kok iso ngomong gak sepiro dosane? Jadi duwe alat ukur dosa. Kayak suhu menurut 36 derajat iki sedang iki. Kok gak sepiro dosane lho, dhek duwe ukurane alat ukur dosa gitu. Kok sampai mengatakan gak sepiro dosane. Jadi anggap itu karena kita tidak sadar kadang-kadang mengulang-ulang itu secara tidak sadar. Tapi kalau 1-2 kali terulang itu mungkin gak sadar bisa jadi. Tapi nek bendino kok diulang lagi ya dan gak sadar lagi ya, gak sadar ya semakutnya ya. Jadi bukan gak sadar kalau tiap hari 1-2 kali orang berbuat salah itu wajar. Tapi kalau tiap hari orang berbuat salah, nah itu ya gak wajar. Ya, gablek angel tuturane. Yusiru, ya, yusiru kang aweh rasa.
yuskiru kang aweh rasa ya bikil lati mubalatihi ya bikil lati mubalatihi kelawan titik oleh perduline wong bikil lati mubalatihi kelawan titik ya kelawan titike oleh perduline wong bidinihi ya bidinihi kelawan agamane man. Biasanya orang-orang yang begitu itu karena kepeduliannya terhadap agama yang sedikit. Dia menganggap bahwa hubungan silaturahmi ini bukan urusan agama. Urusan agama itu ya sholat, ngaji, puasa. Jadi kalau menjalin silaturahmi, hubungan baik, menghormati pemimpin, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, itu bukan urusan agama. Keliru. Jadi urusan agama itu bukan hanya sholat. Makanya sering saya sampaikan, kita silaturahmi ini jalin sebaik mungkin. Kenapa? Bisa jadi justru silaturahmi kita sing koyo ngene iki justru kelak membantu kita di akhirat. Dan kita ini makanya tadi ada absen ya. Ada absen ini nanti kan ketahuan tiap bulan sapa sing sergap sapa sing ndak sergap. Nah dari absen itu nanti kita punya dasar, punya dokumen telah ada misalnya boleh di surga ya Allah kaya kula IKPT Lumajang iki sing jenenge iki kok mboten enten kalih kula padahal biyen ngaji IKPT bareng kalih kula jamaah nggih kalih kula siapa tahu dari absen itu karena nama kita ini sering ngaji bareng di pondok dulu juga begitu jamaah bareng, udah sekolah bareng, kok gak nang surga bareng. Itu bisa jadi nanti akan memberikan syafaat. Ya wis kalau ono bene ketulis di kene persoane neraka, pas ngopi nek ono wis terus jangan nang surga. Jadi bisa jadi bukan karena sholat kita. Ya, jadi bisa jadi bukan karena sholat kita, puasa kita terus mesti surga nih. Ya, sholat tapi yang gregetno kan, yang gregetno tonggo loh. Ya kawan gunanya orang, ya ada gunanya sih. Tapi bisa jadi itu justru yang menyebabkan kita nanti itu ketelisut dulu di neraka gitu. Kan kita ini kan inginnya semuanya bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya. Itu nanti dipimpin oleh ketua IKPT dari koordinator di surga. Jadi anggota IKPT di Lumajang ini sergap berdasarkan absen ini yang bulan yang datang 40 ya. Nah, tolong ini diprioritaskan. Jadi enak weh itu. Anggota sekali ngores apa jadi nah ketua IKPT ini lapor nang. Lha iki sapa? Imame iki pengasuhe. Ya. Iki pengasuhe itu apa? Kulo dari Basim mawon. Lho enak ta, Pak. Jadi tambah enak. Nah, karena itu jangan tinggalkan atau jangan putuskan silaturahim walaupun sebentar. Walaupun makanya subhanallah ini IKPT Lumajang ini paling sergap. Lainnya itu 2 bulan 3 bulan. Ya, lainnya 2 bulan 3 bulan. Oke ini lo jalur selatan. Jadi kan paling sergap. Jadi nanti dokumennya paling banyak. Jember baru dibuka kena COVID sampai sekarang juga mulai pola. Ya. Jember saya buka Februari tahun kemarin. Saya ini Februari menjadi teh. Ya, segera mulai. Ya. Terus pokoknya Lumajangnya luar biasa. Bismillah. Ya, Bismillah mulai di sini. Nah, ini luar biasa. Ya. Jadi siapa tahu justru inilah ya semangat kita. Jadi itu. Nah, is'ara irtikabil kabirati kelawan aweh rasa
nglakokaken dosa gedhe bidzalika kelawan qillatil mubalati. Artinya ketika kepedulian kita terhadap agama itu kecil atau sedikit, maka bisa jadi orang itu tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu karena dia menganggap kecil itu justru itu adalah dosa besar. Orang itu kadang-kadang gak sadar kalau perasaan itu dosa besar ya. Itu dianggap enteng. Ibu-ibu soalnya jamaah itu kuat kadang-kadang perkumpulan untuk wirong itu sing jenenge ibu-ibu jamaah itu lebih dari 5. Enten jamiah mariahan, jamiah tahlilan, jamiah manakipan, jamiah jumatan, jamiah arisan. Paling heboh itu jamiah rasan-rasan. Ini kita berikan ini buat dari Jawa. Lho niku seragame dhewe-dhewe. Nyonya kula biyen niku suruh wegep. Niku minggu pertama seragame iki, minggu kedua seragame dhewe. Kula sih seneng ae ngaji jarene bapake. Bola-bola bapake bojone dhewe-dhewe iki kandhang. Kula men bojo kula niku seneng ngaji. Sing boten kuat niku seragame jarene. Soalnya seragame niku kuat ta. Ben minggu seragame ganti. Mariahan ono seragame dhewe. Tibaan enten seragame dhewe. Nek lanang nak boten enten. Iya. Lanang boten enten. Boten enten seragame enten nggih ngeten iki. Kadang-kadang bapak-bapak niki nggih nggih turane seragame muslimat bareng kadang. Jadi di NU cabang muslimat nggih ngeten iki. Jadi luar biasa. Oke. Nah, jadi karena sedikitnya kepedulian seseorang terhadap urusan agama, maka dia tidak paham, tidak tahu, tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu dianggap dosa kecil. Contohnya silaturahim, rasani, terus pokoknya menyinggung perasaan orang lain, memfitnah, nyebar hoax dan sebagainya, dianggap bukan urusan agama, bukan urusan agama. Jadi nada faturatu moko ditolak, faturatu moko ditolak bidzalika kelawan mengkono bidzalika kelawan mengkono di masa bati irtikab ya, di masa bati irtikab bil kabirah. Apa syahadatuhu kesaksiane wong ya wariwayatuhu lan riwayate wong. Artinya kalau ada orang seperti itu ya ditolak kesaksiannya, tidak punya hak untuk menjadi saksi, tidak punya hak untuk menjadi seorang rawi riwayat. Nah, ini kan berat, jadi ditolak kesaksiannya. Wa kadzalika lan kaya mengkono ayatakarrar. Wa kadzalika lan kaya mengkono wa kadzalika lan iku kaya mengkono ayatakarrar. Idza ijtama'at nalikane dadi kumpul ya, nalikane dadi kumpul apa sagairu pira-pira dosa cilik, apa sagairu pira-pira dosa cilik, muhtalifatul anwa'i kang beda-beda maceme, muhtalifatul anwa'i kang beda-beda maceme, bihaisu yusiru kelawan sekirane aweh rasa apa ijtama apa ijtima asghara ya asghara kabair luwih cilike dosa gedhe
asgharul kabairi ing luwih cilike dosa gedhe. Jadi kalau tadi kan mengulang-ulang dosa kecil. Lah ini sama hukumnya dengan mengulang-ulang dosa kecil apabila apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah sekecil-kecilnya dosa besar. Sekecil-kecilnya dosa besar. Kalau dosa kecil dikumpul-kumpul orang itu tadi dosa gede. Lah ini sekecil-kecilnya dosa besar. Berarti walaupun itu sekecil-kecilnya tetap nilainya adalah dosa besar. Jadi jangan dikira. Ya ibaratnya itu begitu. Neraka itu panas. Bahkan konon satu kerikile neraka itu kalau diturunkan ke bumi itu gunung meleleh, hancur semuanya. Ini kan ibarat. Jadi walaupun itu kecil, tapi tetap bisa menghancurkan dunia. Sama dengan itu tadi, walaupun itu dianggap sekecil-kecilnya dosa besar, nilainya tetap adalah dosa besar. Itu. Jadi jangan menganggap bahwa ini kan dosa gede sih paling cilik. Nah, bingung loh ya. Ya sudah, jangan dianggap bahwa ini dosa gede sih paling cilik. Gede ya gede. Karena ketika ada orang menganggap bahwa itu adalah dosa kecil, sekecil-kecilnya dosa besar, maka dia akan sama, akan melakukan lagi. Karena tidak menganggap bahwa itu adalah dosa besar. Wa afadahu lan aweh faedah ing farqun. Wa afadahu aweh faedah ing farqun sapa as-Syaikhu Izzuddin Ibni Abdissalam rahimahullah taala fi qawaidil ahkam ing dalam kitab qawaidil ahkam. Wa idza jaraina lan nalikane lumaku kita. Wa idza jaraina lan nalikane lumaku kita. Wa idza jaraina lan nalikane lumaku kita alal qauli ing atase pendapat bi annal hujratal madhkurata kelawan setuhune nyatru bi annal hujrata kelawan setuhune nyatru al madhkurata kang disebut iku kabiratun dosa gede. Iku kabiratun dosa gede. Payap suku moko fasik sapa wong. Payap suku moko fasik sapa wong bidzalika kelawan mengkono-mengkono hijratal madhkurah walau biduni israri senajan iku tanpa netepi. Ketika mengambil pendapat bahwa nyatu yang diterangkan tadi, mendiamkan muslim yang diterangkan tadi itu adalah dosa besar, maka kalau dilakukan orang itu termasuk orang fasik. Artinya fasik itu apa? Fasik itu bukan berarti kafir, dah. Orang fasik itu adalah orang, bisa jadi adalah seorang muslim yang melakukan dosa besar. Itu namanya fasik. Ya. Jadi tidak sampai kafir, dah. Orang muslim yang misalnya minum minuman keras itu termasuk fasik. Orang muslim yang berzina itu termasuk fasik. Tidak sampai kafir, tidak sampai murtad. Ya diharapkan kalau orang fasik itu kemudian nanti tobatnya. Ya, yang diharapkan itu adalah tobatnya. Watas kutu, ya.
Watas kutulan gugur apa adalatuhu keadilane wong wa wilayatuhu lan oleh maleni wong limauliyatihi maring wadon kang diwaleni wong. Nah kalau ada orang pacek maka gugur keadilannya dan gugur kewaliannya, artinya dia tidak berhak menjadi wali, misalnya wali nikah dan seperti itu, karena apa? Dia sudah fasik. Oke, tidak ada mereka. Mungkin orang fasik itu dengan cara macam-macam. Paling gampang dari wong fasik. Nanti anda dari wong fasik paling gampang. Beberapa hari terakhir ini agak viral ya, mungkin panjenengan semua juga membaca di gelombang ibadah seorang kiai masuk santri sebenarnya, tapi saya nggak tahu, nggak kenal ya, itu santrinya mendatangi santri putrinya tiap malam. Mungkin panjenengan sudah baca betul? Sudah ya? Tadi yang bilang sudah saya ya, karena itu disebut coba ada yang sarawat itu wah ya. Jadi itu ternyata luar biasa efeknya. Jadi modusnya tengah malam itu membangunkan santrinya itu untuk tahajud. Ya tunggu ayo bangun tahajud. Kemarin tahajud ternyata jauh ya kan diisi ya. Nah makanya ini ya ini termasuk pacek ini. Saya nggak tahu kalau alam katanya beliau seorang hafid dia apa Quran, tapi kok saya belum pernah dengar ini pondoknya juga aneh gitu. Ya. Itu apa ya? Jadi ini ngakunya kiai yo, dobel tuh soalnya misalnya ya, dobel. Makanya dari kiai itu abot. Makanya saya nggak pada cocok jadi kiai. Makanya udah dijeluk kiai saya abot. Jawab nong ya, jadi kayak Gus Dur, ngomong sih boleh ya Gus Dur. Jadi itu gugur keadilannya dan juga kewaliannya. Wa turaddu lan ditolak apa syahadatu. Wa turaddu lan ditolak apa syahadatu kesaksiane wong. Wariwayatuhu lan riwayate wong. Jadi ditolak, tak berhak jadi saksi, tak berhak jadi rawi. Batak amal moko angen-angen sira dalika ing mengkono kau. Pertimbangkan pendapat ini. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang fasik ini gara-gara memutus silaturahim. Jadi orang memutus silaturahim dia dianggap fasik, alhamdulillah. Jadi maksud daripada keterangan ini yang pertama tadi itu ada yang menganggap dosa kecil, ya. Nah, itu kalau diulang-ulang akhirnya jadi dosa besar. Tapi pendapat yang kedua itu menganggap dosa besar memutus silaturahim itu, sehingga akhirnya orang yang memutus silaturahim dihukumi orang fasik, walaupun dia mungkin sholat, dia puasa, ya. Dia sodako, tapi mutus silaturahim itu bisa jadi digolongkan termasuk orang fasik. Jadi sholat itu bukan jaminan, ibaratnya itu bukan jaminan. Mestinya kalau dalam panjangan kalau amal yang pertama dihisab itu kan jelas. Mestinya kalau orang itu sholatnya bagus, ya amal yang lain bagus juga kan. Akhlaknya bagus, adabnya bagus. Ada orang sholatnya bagus, tapi kok mutus silaturahim, dia berarti belum bagus sholatnya. Mungkin mati loh sholatnya padahal, tapi kok dia belum bagus. Nah, jadi kita jangan tertipu. Nah, jadi seperti itu. Fa'innahu maqasdune dzalik iku muhimun penting jiddan kelawan teman. Jadi berangan-angan bahwa memutus silaturahim itu adalah dosa besar termasuk fasik, itu penting sekali menurut bahasa.
Hanya Mbak Hasim ini sangat mementingkan silaturahim. Saya habis novel Al-Qur'an pernah cerita. Jadi dulu ketika Mbak Hasim belajar di Mekah, itu kan beberapa gurunya itu adalah habaib. Nah, suatu ketika beliau mendengar bahwa keponakan habaib salah satu gurunya itu ya, keponakan salah satu gurunya yang habaib itu ada di Solo. Mendengar keponakan gurunya itu ada di Solo, keponakannya itu bukan anaknya, bukan si keponakan itu. Mbah Hasim langsung pergi ke Solo. Itu ya. Pergi ke Solo hanya untuk silaturahim kepada keponakan gurunya itu. Kita bayangkan zaman segitu susah. Ya, kalau zaman sekarang kan enak. Saya ingin melakukan presiden. Jadi macam ini ya terus soalnya apa? Soalnya sudah ada tol. Kalau nggak ada tol mungkin ya bisa dulu sebelum ada tol itu jam 6 jam kali 6 jam. Ada dari mana? Dari mana? Saya ke Tegal itu di situ sambil silaturahim. Ya. Dan tidurnya pun kata Ahmad Tohari itu bukan di tempat tidur yang empuk yang gede, ya cukup di sini losor gitu aja. Itu gede. Ketika di Malang nggak nginep di hotel, dia punya teman pastor, nggak nginepnya di rumah pastor itu. Lalu kita kan mikir-mikir, nginep di rumahnya pastor kita ini mikir karena kompet di kono asli, apa itu kok iso dicap NU cabang Kristen Bari kok ya gitu. Tapi betul gak pernah mikir itu. Karena bagi beliau silaturahim itu loh. Silaturahim itu kan tidak harus dengan sesama muslim saja. Silaturahim itu harus dijalani dengan semuanya. Ya. Saya ini kemarin baru memasukkan organisasi baru yang dibentuk oleh Habib Lutfi namanya Petanesia. Petanesia itu singkatan pecinta tanah air Indonesia. Tak delok anggotanya yang barangnya orang satu orang yang bukan Lutfi. Ada Hindunya, ada Nasroninya, ada mungkin ada Syiahnya juga, macam-macam lah. Saya ini ditunjuk Dewan Fatwa Jawa Timur, ketua Dewan Fatwa Kebangsaan Jawa Timur. Ngomong apa Pak, Dewan Fatwa Kebangsaan barang dia sebagai syarat mawon terus ya wis terserah. Nah, jadi ya nanti kita jalin silaturahmi gitu aja. Tugas saya kan jalin silaturahmi, perkara apa-apa nanti itu kan ada Habib Lutfi, ya kita ikut kebangsaannya saja. Ya, kan tidak mungkin kita misalnya kumpul orang Kristen namanya di Melok, kan tidak mungkin. Ya, jadi kita tetap justru itu bagian daripada syiar Islam kita tunjukkan. Ini loh wong Islam, ya, tidak radikal teman-teman, nggak kafir nowo, nggak nyala nowo. Ini kita tunjukkan. Tapi saya lebih banyak diamnya di grup Petanesia itu karena waktu kalau grup yang lain di sini ya stiker tok mono gitu, stiker tok. Jadi males saya ini kalau grup stiker tok. Jadi yang saya lihat itu ada artikel sesuatu yang bermanfaat dan lumayan. Jadi saya menghormati. Jadi itu wa anil a'masi lan saking al-a'mas ini nama aslinya Sulaiman bin Mahran al-a'mas rahimahullah ta'ala qala dawuh sapa al-a'mas kana ono sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu iku jalisan wong kang lungguh ba'da subhi ing dalem sakwise waktu subuh fi halakoti ing dalam kalangan. Suatu ketika Ibnu Mas'ud itu duduk setelah subuh itu ya halakot, tidak ada kalangan. Faqala maka dawuh sapa Ibnu Mas'ud ya,
unsitu sumpah ingsun unsitu sumpah ingsun Allah ing Allah Ta'ala qati arrahimin ing wong kang mutus silaturahim qati arrahimin ing wong kang mutus silaturahim lama koma ing dalem nalikane ngadeg sapa qati anna saking kita fa inni maqastune ingsun iku uridu ngarepaken ingsun annadwa ing yen to ndonga kita annadwa ing yen to ndonga kita Rabbana ing pangeran kita wa inna abwaabas samai lan setune pira-pira lawange langit iku murattajatun ya ditutup ay mughallaqatun tegese ditutup duna qatir rahimi ing dalem arahe wong kang mutus silaturahim rawah Tabrani Ibnu Mas'ud itu mengatakan sesungguhnya pintu langit ini tertutup bagi orang yang memutus silaturahim. Nah pintunya rumah ditutup kita masih bisa mengatur, kita bisa masuk lewat. Tapi kalau sudah pintunya langit ditutup terus sampai di dewi berosot juga. Nah, makanya jangan sampai kita ini meninggalkan dunia ini dalam keadaan punya masalah sengaja atau tidak sengaja. Hanya kita yang gampang mudah untuk meminta maaf dan mudah memberi maaf. Jangan gengsi. Ada orang yang mengatakan itu masalah kita berjauh gengsi. Wah, rioyo aja. Siapa yang menjamin umur kita ini sampai itu? Tidak ada yang jamin. Maka sebaiknya begitu jangan masalah itu jangan terus nginep. Karena kan ada orang yang disebut oleh Kanjeng Nabi apa calon ahli surga itu kan. Ternyata calon ahli surga ini bukan orang yang sholatnya dapit batuwe urung mentol di sana. Nah, jadi ternyata ahli surga yang disebut oleh Kanjeng Nabi sampai disebut 3 kali itu ternyata adalah orang yang biasa, ini biasa, sholatnya yang biasa. Maka mungkin kita lebih baik daripada sholat ini. Cuma orang ini sebelum tidur biasanya selalu membersihkan hatinya. Kalau ada orang yang punya salah dengan dia ikhlaskan, dia maafkan, ya dibersihkan hatinya sebelum tidur sehingga kata orang tersebut sehingga saya ini bisa tidur dengan nyenyak tanpa membawa masalah. Saya tidak mau ada orang lain itu disiksa oleh Allah karena saya. Maka saya ikhlaskan, saya maafkan, saya bersihkan hati saya. Kalau hari ini ada orang yang bergenok, maka saya ikhlaskan, saya maafkan. Itu kan luar biasa. Nah, jadi pintu langit tertutup, ya, dari bagi orang yang memutus silaturahim. Ya, waruya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke, monggo. Kita letak telepon. Halo. Oke, berikut. Kriteria menyambut tari silaturahmi itu kalau atau media sosial apa termasuk silaturahmi?
Oke, jadi silaturahim itu kan ada dua macam. Silaturahim fisik, ada silaturahim non fisik. Nah, silaturahim yang fisik itu ya kayak saya datang ke sini bertatap muka, ini tentu lebih afdol. Okay. Tapi kalaupun ada sesuatu yang menghalangi, kemudian kita silaturahimnya lewat HP, buat nopo tidak apa-apa. Sama dengan ketika kita itu nongkrong lewat HP itu sudah termasuk ngelokno. Memfitnah orang walaupun itu lewat media sosial itu justru lebih berbahaya. Kenapa? Kalau kita itu ngomong secara langsung mungkin hanya orang itu yang tersakiti. Tapi kalau itu lewat media sosial apalagi lewat Facebook, sing moco sak donya akhirat. Nah itu jauh lebih berbahaya. Tetapi untuk kebaikan tidak apa-apa. Syukur-syukur memang afdolnya kita silaturahim secara fisik, okay? Kalaupun mungkin seperti ini ada pandemi, tidak apa-apa kok kangen sama temannya, video call. Gimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Ya sudah saling mendoakan. Kayak itu tidak apa-apa. Tapi nek kecamatan terus kok virtual kok online ya, jadi nyambung silaturahimnya online. Sak kecamatan, sak desa ya benar-benar ya. Datang aja tidak masalah. Singatan nggih. Jadi lebih baik memang yang afdal itu fisik karena ini keberkahannya itu akan lebih. Tapi kalau memang ada yang menghalangi seperti sekarang ini, tidak apa-apa lewat virtual, lewat media sosial. Makanya nggak enak ngaji online itu nggak enak. Kalau ngomong dulu, kalau ngaji online kalau gendeng ini batu seperti itu. Oke, monggo barangkali ada yang lain. Kalau nggak ada, saya kira sudah cukup sampai jam 11 kita buat tutup syarat-syarat masuk mungkin kula panjenengan dipun paringi umur ingkang barokah, paringi rezeki barokah lan ilmune manfaat barokah, bincang kula panjenengan dipun paringi husnul khotimah ala hadhihi al-fatihah. Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa Allahumma rzuqna ilman nafa'an waghfir lana innaka warhamna innaka Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaytana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Lewat atur kabar sungai cek datuk mana panjenengan sedaya dolan bertimbun sisa gelombang sampai aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seluruh rangkaian melalui mohon maaf sebelumnya ada yang lupa, tapi terima kasih atas kedatangan dari MI Cisedulo. Atur nuwun sudah dirawui dan kemarin memang kesepakatan dari alumni KPT sih katanya. Ini kepinginnya